Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan dari waktu subuh ya. Ada 4 amalan yang ini bisa menjadi pembuka pintu rizki yang dilakukan setelah sholat subuh. Saya ambil dalam bukunya Asrifin An-Nawawi ya. Asrifin An-Nawawi. Ya, dalam bukunya Asrifin An-Nawawi, dalam bukunya berjudul Menyikap Rahasia Keutamaan dan Keistimewaan Sholat Subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk waktu ini memang istimewa dibandingkan dengan sholat fardu yang lainnya ya. Duhur, asar, maghrib, isya. Ini istimewa adalah sholat subuh ya. Bahkan dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di Quran surat Al-Isra ayat 78 ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dan sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Ya, jadi istimewa ya, sangat istimewa sekali untuk waktu sholat subuh ini. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan waktu subuh dan terbitnya fajar shadiq sampai sebelum terbitnya matahari." Ini waktu yang istimewa ya. Ya, dari waktu fajar ya, yaitu sholat subuh, kemudian sampai terbitnya matahari, ini adalah waktu yang istimewa. Makanya dalam waktu ini ya diusahakan, walaupun tidak jatuhnya haram gitu ya, diutamakan kita untuk tidak tidur di waktu ini, di saat Allah sedang melimpahkan rahmat dan juga berbagai macam kelimpahan ya di waktu ini. Baik sahabat sekalian, saya dalam bukunya ya yang disampaikan tadi oleh Asrifin, ada waktu amalan yang istimewa di waktu setelah sholat subuh. Apa saja amalannya? Ada 4 sahabat sekalian ya di waktu ini ya, yang usahakan kita untuk bisa melakukan ya 4 amalan ini. Insya Allah ketika kita melakukan 4 amalan ini, semoga nanti menjadi jalan kita untuk membuka pintu rezeki kita yang penuh dengan kelimpahan. Yang pertama sahabat sekalian adalah, amalan yang pertama adalah zikir ya. Mungkin kita sudah tahu ya, ada buku ya yang berjudul zikir pagi dan petang ya. Zikir pagi yaitu setelah sholat subuh ya, kemudian ada zikir petang ya sebelum sholat maghrib ya, terutama di waktu hari Jumat sore ya, itu lebih utama lagi. Nah sahabat sekalian, amalan yang pertama adalah zikir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seorang tabi'in bernama Simak bin Harb ya radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Apakah engkau sering menemani Rasulullah SAW duduk?" Jabir menjawab, "Ya." Beliau biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Apabila matahari terbit, beliau berdiri meninggalkan tempat sholat. Dulu para sahabat biasa berbincang-bincang bercanda mengenai perkara jahiliyah, lalu mereka tertawa, sedangkan beliau hanya tersenyum saja. Ya, ini hadis ya yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika setelah sholat subuh, beliau tidak langsung meninggalkan tempat sholatnya, beliau berzikir ya sampai matahari terbit. Makanya usahakan sahabat sekalian ya di waktu ini ya, setelah sholat subuh ya, terutama kalau habis sholat subuh di masjid, sahabat sekalian usahakan tidak langsung beranjak dari tempat duduknya, berzikir dahulu. Subuh ditambah, selain zikir yang sering dilakukan setelah sholat fardu, ditambah lagi zikir waktu pagi. Kemudian sahabat sekalian, amalan yang kedua adalah sholawat ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Ini hadis riwayat Tirmizi tentang kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan janji Allah ketika kita mau bersolawat kepada Rasulullah ya, maka Allah juga akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Baik sahabat sekalian, selanjutnya setelah sholawat, amalan yang ketiga adalah sholat isyraq ya, sholat isyraq setelah terbit matahari sahabat sekalian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu ia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat duha, maka ia seperti mendapatkan pahala yang berhaji ya dan umroh atau berumroh secara sempurna." Ini pahala sholat isyraq sahabat sekalian, sholat 2 rakaat, tapi nilainya sama dengan pahala haji atau umroh ya. Ya, jadi sholat setelah masuk waktu duha, jadi sholat yang pertama beda dengan sholat duha ya. Jadi
awal waktu duha ya. Ini ada perbedaan pendapat, memang ada yang menyampaikan saat terbitnya matahari gitu ya. Kemudian ada yang menyampaikan ketika udah waktu duha, karena terbit matahari dengan waktu duha itu, waktu awal duha itu beda ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh, haram hukumnya saat sholat ya, terbitnya matahari tidak boleh. Nah, ini ada perbedaan pendapat, silakan sahabat sekalian bisa mencari mana yang paling kuat dalilnya ya. Untuk sholat isyraq ya, waktu tepatnya apakah di awal waktu duha atau pas waktu matahari terbit. Nanti kita bisa di lain waktu bisa menyampaikan dari beberapa macam sumber mana yang paling kuat. Baik sahabat sekalian, jadi sholat isyraq ini amalan yang ketiga ya. Sholat isyraq, sholat 2 rakaat tapi nilainya sama dengan haji dan umroh gitu. Baik sahabat sekalian, yang terakhir yang keempat sholat duha dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur ya. Ini wasiat ya dari Rasulullah kepada Abu Hurairah ya, bahwasanya diusahakan ya puasa 3 hari setiap bulannya ya. Di tanggal berapa biasanya? 13, 14, 15 ya, pertengahan bulan ya. Ayyamul Baid, sholat pertengahan bulan 3 hari ya. Kemudian 2 rakaat sholat duha tiap hari, usahakan di waktu duha menjelang batas maksimalnya. Kalau saya ambil di berbagai macam sumber itu, maksimal batas akhirnya 15 menit sebelum datang waktu sholat zuhur ya. Ya paling aman setengah jam lah, jangan sampai nanti karena ada waktu yang tidak diperbolehkan kita sholat di waktu itu ya. Kemudian adalah sholat witir ya. Ya, saya sholat witir boleh sebelum tidur ya, nggak harus setelah tidur atau setelah sholat tahajud. Baik, itu sahabat sekalian, ada 4 amalan. Semoga dengan 4 amal ini ketika kita mau lakukan bisa menjadi jalan kita membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga sahabat sekalian, kita berharap mendapatkan rezeki yang penuh, berlimpah dan juga penuh dengan keberkahan ya. Demikian sahabat sekalian, 4 amalan yang bisa membuka pintu rezeki yang penuh dengan kelimpahan. Yang pertama tadi adalah zikir pagi ya, zikir. Kemudian yang kedua adalah sholawat ya. Kemudian yang ketiga sholat isyraq, dan yang keempat sholat duha ya. Semoga bisa dilakukan. Ingat, usahakan setelah sholat subuh kita lakukan 4 ini, diusahakan ya. Ini sunnah-sunnah yang utama di waktu setelah sholat subuh. Demikian sahabat sekalian, semoga yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan juga bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.